Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Edi Siswanto selaku pembimbing mata kuliah pemrograman visual dan teman-teman sekalian yang mengunjungi channel YouTube saya sebagai media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan dan menjelaskan pengenalan Microsoft Visual Studio 2010. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel Wafi dari Universitas Telkom Cabang Kendal, Prodi Komputerisasi Akuntansi 20.3 sore. Pertama-tama, kita akan membuka aplikasi Visual Studio 2010 terlebih dahulu. Caranya, klik tombol Start, All Program, Microsoft Visual Studio 2010, lalu klik 2 kali. Tunggu beberapa saat sampai keluar tampilan seperti ini. Lalu klik New Project untuk membuat project baru. Klik Windows, lalu ganti nama menjadi misal latihan. Oke. Tunggu beberapa saat. Lalu di sini ada menu bar dan main toolbar. Menu bar dipakai dalam memilih tugas-tugas tertentu seperti membuka project yang terdiri dari menu file, edit, view, project, build, dan seterusnya. Untuk main toolbar adalah shortcut untuk menu yang sering dipakai pada menu bar. File, menu untuk menutup aplikasi, membuka, membuat, dan menyimpan file Visual Basic atau Project Visual Studio 2010. Untuk edit, menyediakan fungsi umum pada item tertentu, seperti undo, redo, cut, copy, paste, delete, dan seterusnya. Untuk view, menyediakan akses cepat untuk membuka dan menutup jendela yang ada pada IDE, seperti jendela Solution Explorer, seperti ini, jendela Properties, ini, jendela Output, jendela Toolbox yang ada di sini, dan sebagainya. Untuk menu Project, menyediakan bermacam-macam file untuk aplikasi Anda, misalnya Form and Class. Untuk Build, menu ini sangat penting ketika Anda telah menyelesaikan aplikasi yang Anda buat dan ingin menjalankannya tanpa IDE Visual Basic 2010, seperti aplikasi lain dalam bentuk EXE. Selanjutnya ada Debug. Menu ini menyediakan tool untuk menjalankan dan menghentikan aplikasi dengan IDE Visual Basic 2010. Selanjutnya ada Data. Membutuhkan menu ini jika ingin berhubungan dengan database Anda, mengelola data source, dan preview Anda. Selanjutnya ada Tools. Menu ini menyediakan perintah untuk melakukan konfigurasi IDE Visual Studio 2010. Selanjutnya ada Text. Menu ini menyediakan pilihan untuk menciptakan dan melihat unit percobaan untuk aplikasi yang Anda kembangkan sebagai bahan latihan penulisan shortcode pada bermacam-macam situasi. Untuk window, menjadi standar pada sebuah aplikasi yang mengizinkan membuka jendela pada satu waktu seperti Word dan Excel. Anda dapat berganti jendela yang aktif melalui menu ini. Untuk Hub, menyediakan akses untuk membuka dokumentasi Visual Studio 2010 dan informasi lain seperti jendela About dan lain-lain. Untuk Solution Explorer yang saya sebutkan tadi adalah window yang berisi struktur tree dari project yang sedang dikerjakan. Berarti nanti di sini ada banyak project. Untuk Form Designer, window untuk merancang ini, Form Designer, adalah window untuk merancang user interface dari aplikasi. Selanjutnya ada Toolbox. Toolbox adalah window yang berisi komponen-komponen yang digunakan untuk memperkaya user interface. Di sini ada pointer. Pointer digunakan untuk memindah dan mengubah ukuran kontrol dan form. Untuk button,
Digunakan untuk melakukan tindakan ketika diakses. Lalu ada checkbox, kontrol yang memiliki nilai true atau false. Untuk checklist box, daftar kotak centang di samping item. Lalu ada combo box yang merupakan kombinasi antara kotak list dan kotak teks yang memungkinkan untuk dipilih serta mengeditnya. Selanjutnya ada date time picker, menampilkan kalender untuk memilih hari dan tanggal. Lalu ada label yang menampilkan teks label, ada link label menampilkan label dengan teks link, list box, kontrol dengan beberapa item, list view, hampir sama seperti list box, tetapi tambahan untuk membuat icon dan judul. Kemudian ada max text box, menggunakan max untuk membedakan input teks yang tepat dan tidak tepat. Ada moon calendar, ada notify icon, ada numeric up down, picture box untuk menampilkan file gambar, progress bar menampilkan proses dari sebuah tugas, ada radio button, ada list text box, tooltip, tree view, yang dapat menampilkan hubungan antara node, lalu ada web browser, memungkinkan untuk membuka dokumen HTML di dalam form. Lalu di sini ada group box untuk mengorganisasikan melalui jendela entry data dan dapat diberi judul. Kita dapat mengatur grup satu dengan grup yang lain. Kemudian ada panel juga untuk mengorganisasikan melalui jendela entry data, hampir sama dengan group box tetapi tidak dapat diberi judul. Lalu ada tab control untuk meletakkan halaman lebih dari satu jendela entry data, tab page. Ini properties di sini tadi belum dijelaskan ya. Properties itu untuk melihat atau mengedit sifat dari objek yang sedang dipilih. Di sini kita dapat mengubah name, teks, jenis, huruf, background pada form. Kegunaan komponen pada properties ada banyak, di antaranya ada backcolor untuk mengatur warna latar belakang, ada font untuk mengatur jenis tulisan, ini font untuk mengatur jenis tulisan, lalu ada teks, nama yang ditampilkan di form yang dilihat oleh user, ada enable, menentukan sebuah objek apakah dapat dimasukkan perintah yang dilakukan oleh user atau tidak. Ada visible, sama seperti enable menentukan sebuah objek apakah dapat dilihat atau tidak selama proses dijalankan. Lalu ada name, digunakan untuk mengidentifikasi pada form, hanya dapat dilihat oleh programmer untuk kebutuhan coding, tapi tidak dapat dilihat oleh user. Ada size juga untuk menentukan ukuran sebuah objek dari panjang dan lebar. Form layout menunjukkan tampilan form yang bersangkutan di saat runtime. Ini ya. Demikian video saya mengenai pengenalan Microsoft Visual Studio 2010. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian lebih mengenal Microsoft Visual Studio 2010. Terima kasih telah mengunjungi channel YouTube saya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya.